Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Ramdhani. Saya mahasiswi keperawatan Universitas Nasional. Di video kali ini saya akan membuat pengkajian pada anak autisme dengan menggunakan metode MCAT. MCAT atau Modified Checklist for Autism in Toddler Received with Follow-up adalah alat screening tahap kedua berdasarkan laporan orang tua untuk mengevaluasi resiko Autism Spectrum Disorder atau ASD. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Farah Nur Ramdhani. Saya dari Universitas Nasional. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Melinda. Ini adanya namanya siapa? Baby J. Baby J usia berapa Ibu? Usia 2 tahun, sus. Keluhan apa nih sama Baby J? Anak saya itu sulit untuk diajak berbicara, sus. Jika diajak berbicara itu dia nggak pernah lihat kontak mata, dia nggak pernah main sama teman-temannya juga, dia sukanya menyendiri, sus. Ada keluhan lain selain itu? Oh iya sus, anak saya sepertinya terlambat berbicara. Apakah anaknya sudah bisa berbicara atau masih seperti terbata-bata? Masih terbata-bata. Kalau boleh saya tahu, Ibu sudah berapa lama memperhatikan perilaku anak Ibu yang seperti ini? Sejak 2 bulan yang lalu. Apakah sekarang anak Ibu sedang sakit, Bu? Tidak, sus. Apakah Baby J sekarang mengonsumsi obat-obatan? Tidak, sus. Apakah saat mengandung Baby J ada keluhan? Tidak ada. Untuk kontrol kehamilan apakah rutin? Rutin. Saat lahir normal atau prematur? Normal. Oke, untuk imunisasi lengkap tidak? Lengkap, sus. Baik, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui adanya kemungkinan autisme pada Baby J. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu bisa menjawab iya atau tidak. Pertanyaan ini seputar keseringan anak Ibu. Apakah Ibu sering melihat anak Ibu melakukan sesuatu atau tidak? Baik, sus. Ibu, sekarang kita mulai pertanyaan ya, Bu. Pertama, jika Ibu menuju sesuatu di ruangan, apakah anak Ibu melihatnya? Tidak. Pernahkah Ibu berpikir bahwa anak Ibu tuli? Iya. Apakah anak Ibu pernah bermain pura-pura? Tidak. Apakah anak Ibu suka memanjat benda-benda? Iya. Apakah anak Ibu menggerakkan jari-jari tangannya dengan cara yang tidak biasa di dekat matanya? Iya. Apakah anak Ibu pernah menunjuk dengan satu jari untuk meminta sesuatu atau untuk meminta tolong? Iya. Apakah anak Ibu pernah menunjuk dengan satu jari untuk menunjukkan sesuatu yang menarik pada Ibu? Tidak. Apakah anak Ibu tertarik pada anak lain? Tidak. Apakah anak Ibu pernah memperlihatkan suatu benda dengan membawa atau mengangkatnya kepada Ibu? Tidak untuk minta tolong, hanya untuk berbagi? Iya. Apakah anak Ibu memberikan respon jika namanya dipanggil? Iya. Saat Ibu tersenyum pada anak Ibu, apakah anak Ibu tersenyum balik? Iya. Apakah anak Ibu pernah marah saat mendengar suara bising sehari-hari? Iya. Apakah anak Ibu bisa berjalan? Iya, bisa. Apakah anak Ibu menatap mata Ibu saat Ibu bicara padanya, bermain bersamanya, atau saat memakaikan pakaian? Tidak. Apakah anak Ibu mencoba meniru apa yang Ibu lakukan? Tidak. Jika Ibu memutar kepala untuk melihat sesuatu, apakah anak Ibu melihat sekeliling untuk melihat apa yang Ibu lihat? Tidak. Apakah anak Ibu mencoba untuk membuat Ibu melihat kepadanya? Iya. Apakah anak Ibu mengerti saat Ibu memintanya melakukan sesuatu? Kadang-kadang. Jika sesuatu yang baru terjadi, apakah anak Anda menatap wajah Ibu untuk melihat perasaan Ibu tentang hal tersebut? Tidak. Apakah anak Ibu menyukai aktivitas yang berserak? Iya.
Baik Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nanti saya akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memberitahu hasilnya pada Ibu. Iya sus, baik sus, terima kasih ya. Baik Ibu, setelah Ibu menjawab semua pertanyaan yang sudah saya tanyakan, ada 20 pertanyaan. Saya sudah melakukan penilaian dan hasilnya ada kemungkinan anak Ibu memiliki gangguan autisme. Berdasarkan jawabannya yang sudah Ibu berikan, ada beberapa yang menunjukkan bahwa anak Ibu memiliki gejala autisme. Seperti terlambat berbicara, anak Ibu tidak respon saat dipanggil, tidak menunjuk pada benda yang Ibu tunjuk. Itu ciri-ciri kemungkinan anak autisme. Namun Ibu tidak perlu khawatir, karena pemeriksaan ini hanya screening, bukan penegakan diagnosa. Jadi hanya kemungkinan anak Ibu mengidap autisme. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah anak Ibu benar-benar mengidap autisme atau tidak, Ibu bisa melakukan atau memeriksanya ke dokter atau spesialis yang berkompeten. Apakah Ibu bersedia ke dokter atau tidak? Iya sus, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya bisa berikan surat rujukan. Baik sus. Bisa lebih memperhatikan lebih komunikasi dengan anaknya, ajak berbicara, bermain. Oke, sampai di sini apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak sus. Baik, nanti saya akan bikinkan surat rujukan dan saya akan berikan kepada Ibu. Baik sus, terima kasih sus. Sama-sama Ibu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.